Iya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengetok tarif impor baru hingga 36% untuk sejumlah negara ASEAN mulai 1 Agustus. Indonesia tak luput, kebagian tarif sebesar 32%. Ini bukan sekedar perang dagang, tapi ujian politik dan ekonomi bagi soliditas kawasan. Siapa yang bakal diuntungkan? Siapa yang justru terkapar? Kita kupas tuntas dalam Nasib Indonesia CS saat tarif Trump hantam ASEAN. Ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyulut bara dalam arena dagang global lewat pengumuman resmi di media sosialnya. Trump mengatakan 14 negara termasuk Indonesia dan 9 anggota ASEAN akan dikenakan tarif tinggi mulai 1 Agustus. Gedung Putih menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari skema tarif timbal balik untuk memangkas defisit perdagangan Amerika dengan negara-negara mitra. Dalam surat resmi yang dikirim ke masing-masing kepala negara, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Trump menegaskan besaran tarif bisa naik atau turun tergantung pada bagaimana hubungan negara tersebut dengan Washington. Dari seluruh ASEAN, hanya Vietnam yang berhasil bernegosiasi. Ekspor mereka ke Amerika Serikat hanya dikenakan tarif 20% dan mereka membebaskan tarif untuk produk asal Amerika. Bahkan Vietnam sepakat mengenakan tarif 40% terhadap barang dari negara ketiga seperti China yang hanya transit sebelum masuk pasar Amerika Serikat. Posisi ini menjadikan Vietnam satu-satunya negara ASEAN yang bisa bernapas lega di tengah tekanan tarif. Nasib berbeda dialami Indonesia yang dikenakan tarif 32%. Ini tertinggi kedua setelah Laos dan juga Myanmar, masing-masing dipukul tarif 40%. Kamboja juga Thailand juga nggak luput dari serangan tarif, masing-masing dikenakan 36%. Malaysia dan Singapura kebagian tarif 25%, sementara Filipina relatif lebih ringan di angka 18%. Lantas seberapa besar ketergantungan ekspor ASEAN terhadap pasar Amerika Serikat? Dan siapa yang paling rentan di tengah perang dagang ini? Ya, dengan tarif baru ini, posisi ekspor negara-negara ASEAN ke Amerika Serikat kembali dipertaruhkan. Vietnam tetap menjadi juara ekspor ASEAN ke pasar Amerika Serikat dengan nilai mencapai 136,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Ini tumbuh 19,3% dari tahun sebelumnya. Di bawahnya ada Malaysia, ini mencatatkan ekspor 52,5 miliar dolar dan Indonesia 28,1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun jika dilihat dari sisi defisit perdagangan, justru Vietnam ini mencatatkan angka tertinggi, yakni 123,5 miliar dolar. Disusul Thailand dengan 45,6 miliar dan juga Indonesia 17,9 miliar dolar. Defisit besar inilah yang menjadi dasar kalkulasi Trump dalam menentukan tarif. Negara dengan surplus dagang tinggi terhadap Amerika Serikat justru dihantam tarif lebih besar. Malaysia mencatat surplus yang lebih kecil dan menjadi satu dari sedikit negara ASEAN yang justru berhasil menurunkan defisitnya. Ini kalau kita lihat turun 7,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Laos mencatatkan lonjakan defisit hingga 194,4% dan kini dihukum tarif 40%. Lantas subsektor apa saja yang paling rentan terkena dampak tarif balasan Trump terhadap Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, Indonesia kini berada di posisi dilematis. Ya, meski ekspor ke Amerika Serikat terus tumbuh, struktur ekspor yang masih bertumpu pada bahan mentah dan barang padat karya membuat RI sangat rentan terhadap lonjakan tarif. Produk seperti kopi, kakao, minyak kelapa, tekstil, dan juga seafood masih menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Namun kini jadi sasaran empuk kebijakan tarif Trump. Vietnam masih unggul secara volume dan efisiensi, bahkan di sektor yang juga diandalkan RI seperti perikanan dan juga kopi. Dengan insentif tarif hanya 20% dan kesepakatan dagang baru, posisi Vietnam makin sulit nih untuk digoyang. Indonesia kini bersaing langsung dengan Vietnam untuk pasar kopi di Amerika Serikat. Persaingan ketat dengan Vietnam unggul dari sisi volume, terutama kopi Robusta. Meski Indonesia kuat di kopi specialty seperti Arabica Gayo dan juga Toraja, dari sisi nilai ekspor, Vietnam tetap memimpin berkat efisiensi produksi, dukungan pemerintah dan juga kapasitas ekspor yang juga besar. Namun tren konsumen Amerika Serikat yang mulai melirik kopi organik dan berkelanjutan memberi celah bagi Indonesia untuk menyalip lewat niche market. Sementara itu Malaysia unggul dalam mengisi celah pasar yang ditinggalkan China, terutama lewat ekspor produk teknologi dan juga semikonduktor. Filipina
Meski nilai ekspornya lebih kecil, ini kalau kita lihat tetap kompetitif ya, berkat tarif hanya 18%. Dalam jangka pendek, Indonesia masih punya ruang bertahan karena tarif Vietnam dan juga Thailand ini lebih tinggi di beberapa sektor seperti lemak nabati dan juga udang. Ini kalau kita lihat ya, sejumlah subsektor ekspor Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar Amerika Serikat. Kalau kita lihat paling tinggi adalah subsektor bulu hias dan juga bulu buatan dengan pangsa ekspor ke Amerika Serikat mencapai 71,79. Disusul pakaian dan juga aksesoris sebesar 61,39%. Lalu kalau kita lihat ada furniture dan ini berada di posisi ketiga dengan 59,06%. Subsektor makanan laut juga rentan termasuk daging, ikan, udang, krustasea dengan 56,98%. Ekspornya ditujukan ke Amerika Serikat. Produk kulit dan juga tas juga menyusul dengan pangsa 56,32%. Lalu ada juga pakaian rajut dan aksesoris sebesar ini kalau kita lihat ya 49,72%. Ada juga mainan anak 45,92%, sutra 45,79%, dan juga hewan hidup 44,9% dan juga bulu binatang ini 34,37%. Juga masuk daftar subsektor yang rawan terkena dampak tarif tinggi. Ya, jadi pemirsa ya, tarif Trump ini bukan cuma soal dagang, tapi soal siapa yang sigap dan juga siap berubah. Vietnam karena melaju begitu ya, karena strategi dan juga negosiasi, Indonesia masih harus kerja keras karena ekspor kita masih didominasi bahan mentah. Kedepannya tantangan juga jelas banyak sekali, kita perlu dorong produk bernilai tambah dan juga perkuat posisi lewat diplomasi ekonomi. Kalau tidak, kita hanya akan terus mengejar di saat negara lain sudah mengambil tempat di garis depan.